إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله ومن تابعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Bacalah apa yang telah diwahyukan terhadapmu daripada Alkitab atau Al-Quran dan istiqomahlah dalam solat. Sesungguhnya garansi solat mencegah seseorang dari berbuat keji dan mungkar, dan ingatlah kepada Allah yang Maha Agung dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Al-Quranul Karim surah Al-Ankabut atau laba-laba ayat 45. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama sekali, mari kembali kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita, baik berupa nikmat iman, Islam, dan yang tidak kalah penting nikmat kesadaran beragama, sehingga apapun aktivitas kesibukan kita pada hari ini, saat ini kita tinggalkan, kita penuhi panggilan azan Jum'at, sami'na wa ata'na. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita pada hari ini berarti masya Allah Subhanahu wa taala insyaallah dapat meningkatkan ketakwaan kita terhadapnya. Berikutnya salawat dan salam semoga tercurah kehadiran dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hamba Allah sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk sementara kita muhasabah, dengan kata lain menapak tidasi ibadah solat. Kenapa? Betapa pentingnya solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis sahih riwayat Muslim, beliau bersabda, awalu ma yuhasabu yaumil qiyamah as-shalah fa idza salaha amal kullu wa idza fasadat fasada amal kullu. Jadi Rasulullah mengatakan pertama kali nanti akan diperhitungkan atau akan dihisab, dinilai pada hari kiamat setelah katakannya terjadi gempa dan sebagainya, Allah bangkit kembali manusia, adalah sholat, bukan zakat, bukan haji, bukan umrah, bukan infak, tapi sholat. Baik sholatnya insya Allah baiklah menurut semua amalnya, baik pun perbuatan lainnya, sedekahnya disebut. Kalau sholatnya tidak benar, bentuk rekayasa atau modifikasi, dengan bahasa agama katanya bid'ah. Ya, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah, sallu kama nusalli, salatlah kamu seperti yang saya salat, maka itu mardud, ditolak, sehingga rusak semua amal semuanya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku hamba Allah yang dirahmati Allah, meskipun katakanlah saat sekarang ini di era katakanlah serba canggih informasi dan sebagainya, karena zaman digital, dan barangkali kita semua tahu semuanya, ada berita sana sini tentang ditundanya pemilu karena apa? Tuntutan partai tertentu atau barangkali lain sebagainya.
kita tinggalkan dulu. Meskipun Pengadilan Negeri Jakarta telah menetapkan tentang perpanjangan waktu untuk pemilu, artinya ditunda. Namun kita tinggalkan sementara, biarlah mereka orang parpol, biarlah pejabat orang besar, kita rakyat biasa, kita perbaiki ibadah kita. Insya Allah Allah tunjukkan kepada mereka yang benar. Saudaraku hadirin hamba Allah yang berbahagia. Nah, Allah tadi berfirman dalam mukadimah saya sampaikan, bacalah apa yang Allah wahyukan dalam Al-Quran, ya. Artinya telah secara global, secara umum ada semuanya dalam ayat-ayat Al-Quran, terutama masalah sholat sebagainya. Kemudian Allah katakan, aqimis sholat, istiqomahlah mengerjakan sholat. Artinya continue. Jangan sholat karena sompat, tapi sholatlah karena taat. Itu yang paling utama. Kalau karena sempat, tadi realita untuk melihat banyaknya umat Islam di negeri kita, lihat pada sholat hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha, nampak semuanya tanah lapang dan sebagainya. Kalau melihat umat Islamnya banyak, mayoritas. Tapi kalau lihat yang mukmin sejati, lihatlah ketika sholat subuh di masjid berjamaah, nampak perbedaannya. Itulah sekarang seperti buih di lautan. Nah, oleh karena hadirin Allah bahagia, istiqomahlah. Artinya continue waktu subuh, asar dan seterusnya, jangan sholat karena sompat. Nah, kemudian kata Allah garansinya, inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha, mencegahmu. Orang yang berbuat sholat secara istiqomah, bukan karena sompat tadi, dapat mencegah diri dari berbuat keji. Keji ini, maaf, yang dalam koridor penyimpangan seksual, apa tuh LGBT, sodomi kata orang kan begitu, atau zina dan sebagainya. Itu termasuk fahisyah, perbuatan kelamin, maaf, termasuk barangkali walaupun dosa koji, onani, itu fahisyah. Nah, maka yang dianjurkan menikah para pemuda bagi yang sudah mampu. Kemudian tahanan fasyal mungkar. Wan mungkar ini yang menyangkut pidana, yang merugikan orang lain, merugikan negara, merugikan rakyat. Termasuk mencuri jambu, itu adalah pidana yang merugikan orang lain, mungkar. Itulah bentuk keingkaran, tidak kepatuhan kepada hukum Allah atau hukum yang dibenarkan, yang direstui, yang sesuai dengan hukum syariah kita. Nah, berikutnya, dan berzikirlah kepada Allah yang Maha Besar, yang agung. Zikir yang sebaiknya paling besarnya adalah sholat. Karena sholat adalah baik zikir badan kita, rukuk sujud, zikir pikiran kita dan hati kita, serta lisan kita. Zikir terbaik, terbesar, teragung adalah sholat. Nah, kemudian saudaraku yang berbahagia, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Artinya sholat kita karena taat atau karena sompat, itu yang Allah lihat. Nah, hadirin hamba Allah yang bahagia. Kemudian muncul pertanyaan, apakah itu sholat? Dan kita jawab, arti sholat itu hubungan secara bahasa, ya, hubungan. Kemudian yang kedua, secara bahasa ad-doa, artinya doa. Hubungan kita kepada Allah. Satu, ketika diundangnya datang kita, artinya harmonislah orang yang diundang azan datang dia ke masjid. Setidak-tidaknya di masjid dia sholat di rumah atau di jalan, tidak bisa dia berjamaah sendirian, tidak sempat di awal waktu, pinoman, paling tidak di akhir waktu dia kerjakan. Kalaupun barangkali sudah terlewat di akhir waktu karena terus sebagai ketika teringat bangun dia kerjakan. Itulah sholat yang istiqomah, sholat karena taat. Ya, Allah mengetahui itu daripada sholat yang tersempat, kerjakan. Mana yang penting jangan tinggalkan, istiqomah continue sampai tak bisa sholat berdiri, duduk, tak bisa duduk terbaring, tak bisa pakai air, tayamum, silakan. Tak mampu hati berbicara. Inilah orang yang istiqomah dalam sholat. Insya Allah orang tadi tidak akan mau mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau sholat karena sempat atau karena dilihat orang sebagai inilah terjadikan penyimpangan, mampu dia walaupun sholat berbuat keji dan mungkar, itu naudzubillah, hilang garansi Allah. Nah, itu satu sholat, ya. Doa, kemudian doa adalah permintaan. Semua bentuk bacaan-bacaan dalam sholat ada bentuk doa. Salah satu contoh saya gambarkan, ketika sujud dia membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, hadis riwayat Bukhari.
Maha suci Engkau ya Allah. Allahumma Rabbana, ya Allah Tuhan kami, dengan memujimu, Allahumma firli, ampunkanlah saya, ampunkan dosa saya. Itu doa salah satu. Alhamdulillah dan seterusnya panjang. Semuanya doa. Jadi dalam bahas tadi satu sila hubungan, kedua doa. Ya. Kemudian menurut istilah fikih, istilah definisinya salat tadi adalah sebagai berikut. Salat ialah aqwalun wa af'alun mahsusatun muhtatimatun bitakbir wa muhtatimatun bitaslim biniyatin khalisatin lillahi ta'ala. Salat secara definisinya, redaksinya, ya. Bahasa kita, salat ialah beberapa perkataan tertentu, beberapa perbuatan tertentu, ya, dimulai dengan takbir dan salam dengan niat karena Allah. Saya uraikan sedikit. Pertama, aqwalun, perkataan. Takbir kita Allahu Akbar. Jangan dirubah karena Nusantara Allah Maha Besar. Ya, karena anus aliran Islam Utara. Jangan ditukar. Tetap berbahasa Arab semuanya itu Allahu Akbar. Sujudnya itu bacaannya aqwal, perkataan tertentu. Tak boleh bahasa daerah dan sebagainya. Aqwalun jenis kan. Wa af'alun mahsusatun, perbuatan tertentu. Salat itu rukuknya begini, takbirnya begini, semuanya. Dan kemudian ketika bersedekap seperti ini tidak boleh pegang di bawah atau sebalik. Tertentu sudah dicontohkan Rasulullah. Tidak boleh rubah-rubah atau direkayasa atau dimodifikasi. Kenapa? Karena kita tinggal di Nusantara. Tidak, rusak nanti Islam. Nanti ada Islam Malaysia, Islam Nusantara, bahkan nanti ada Islam Papua. No, Islam satu. Jangan dipecah-pecah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian hadirin Allah bahagia. Muhtatimatun, muhtatihatun bitakbir, dimulai dengan takbir atau dibuka dengan takbir Allahu Akbar, itu mulai salat. Niat fil qalb, yang diminta niat dalam hati. Jadi tidak ada perkataan tertentu dan sebagainya. Allahu Akbar. Baik, saya jelaskan. Jadi yang nawaitu usolli fardhu Jum'ati rakaataini ma'muman lillah taala, itu namanya lafaz niat, bukan niat. Itu lafaz niat. Imam Syafi'i mengatakan itu ilmu muqaranah, untuk menyertakan. Artinya apa? Kalau orang Arab itulah yang dibaca dalam hati tapi tidak di mulut. Tapi begitulah kira-kira redaksinya. Karena nanti lafaz itu ya sautul mustamirun ala kharbil hijaiyah wa kharaja fil ma' min al fa', ialah lafaz suara yang mengandung huruf hijaiyah, abjad, alif bata dan seterusnya yang keluar dari mulut. Itulah nama lafaz. Saya pergi Medan, itu lafaz niat. Saya sudah itu lafaz, ada suaranya. Niat fil qalb, tidak ada suara, tidak apa. Dalam hati, letaknya fil qalb, Rasulullah mengatakan. Jadi sebaiknya yang biasa dengan nawa itu lafaz niat tadi letakkan dalam hati, diam. Jadi salat dimulai dengan takbir Allahu Akbar. Yang tanpa itu cukup, saya salat Jumat karena Allah, karena inti niat karena Allah, bukan karena segan, dimarahi, takut dimarahi ayah dan sebagainya. Saya pengurus tidak, tapi karena Allah. Rusaknya kadang-kadang virus sir atau virus riah tadi yang merusak niat. Saya karena apa? Karena segan dan sebagainya, itu virus itu. Jadi saya cukup Allah Akbar, saya sholat Jumat. Intinya karena, jangan karena yang lainnya, tapi karena Allah. Itulah niat. Baik berinfak, baik sebagainya, semua karena lillahi ta'ala. Itu ujungnya. Allah mengetahui dalam hati kita. Tapi dimulai dengan takbir Allahu Akbar, disudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Hadis riwayat Muslim. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebelah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, hadap ke depan lagi, wabarakatuh kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Satu lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang ke kanan, yang ke kiri cukup Assalamualaikum warahmatullahi. Hadis sahih riwayat Bukhari. Tiga-tiga dibenarkan, silakan. Jangan bertengkar. Jangan direkayasa. Maksud saya direkayasa ditambah-tambah. Begini, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kalimat tiada tidak ditemukan dalam hadis-hadis redaksi yang original. Tinggalkan itu rekayasa. Selesai salam, niat karena Allah dengan niat lain. Itulah selesai sholat. Nah, saudaraku hadirin hamba Allah bahagia. Berikutnya
masing-masing berzikir sebagainya. Kalau yang biasa barangkali yang pernah umroh atau haji ke Makkah Mukarramah, di Masjid Makkah, Madinah, mereka seperti itu. Setelah takbir, salat, salam, assalamualaikum warahmatullah, mereka masing-masing seluruh dunia berzikir masing-masing, berdoa masing-masing dengan keinginan sebagainya. Tapi setelah pulang kembali, terkadang ada jamaah yang kembali bersama-sama sebagai Allah al-salam, ya ini masalah ikhtilafiyah. Tapi sebaiknya ikutilah apa yang dikatakan Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim, "Shallu kama ra'aitum usolli." Salatlah kamu sebagaimana salat. Sebagaimana definisi salat tadi, dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, berapa perbuatan tertentu khusus, perbuatan tertentu dengan niat karena Allah. Itulah definisi niat salat. Nah, hadirin hamba bahagia, mari kita tampilasi yang pertama tentang sujud. Dalam sujud, ya, itu ada hadis sahih, ya, satu riwayat Abu Daud sebagai berikut. Idza sajada ahadukum falyadha yadayhi qabla rukbatayhi. Jadi hadis ini riwayat Abu Daud, bahasa kita atau artinya, apabila salah seorang di antara kamu hendak sujud, ya, letakkanlah kedua tanganmu baru kedua lututmu. Artinya tangan dulu menyentuh lantai di bumi, ya, atau di sajadah, baru kedua lutut. Satu hadis sahih. Belum berhenti, ada satu hadis lagi riwayat Ahmad, Tirmizi dan Nasa'i. Hadisnya sebagai berikut. Idza sajada ahadukum fala yabriku kal yabrikul ba'ir falyadha rukbatayhi qabla yadayhi. Apabila salah seorang di antara kamu hendak sujud, janganlah sujud seperti sujud onta, tetapi letakkan kedua lututmu dahulu, baru kedua tanganmu. Sama-sama hadis, sama. Nah, kenapa terjadi dua kontradiksi? Tidak. Pemahaman jam'u bainahuma, mengumpulkan keduanya. Artinya apa? Kemungkinan hadis yang satu ini pernah dikatakan Rasulullah setelah tua dan sebagainya. Karena kalau yang mungkin yang hamil, kalau ibu-ibu, kita mungkin berat badan dan sebagainya, untuk meletakkan lutut dahuluan berat, sehingga ada semacam rukhsah atau dispensasi dengan tangannya duluan turun ke bumi. Silahkan, selagi ada nas, lutut dahuluan atau tangan dahuluan dibenarkan. Ini satu sujud. Dan bacaan sujud juga sama-sama sahih, jangan bertentangan, berdebat. Yang kedua, yang pertama tadi subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, sahih. Yang kedua, hadis riwayat Muslim, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, sama-sama 3 kali. Itu juga hadis sahih riwayat Muslim. Yang tadi Bukhari Muslim, ini sudah Muslim. Kemudian yang satu lagi, ada hadis riwayat Tirmizi. Ini sebahagian pendapat ada yang mengatakan hadis ini dhaif, ya, masih lemah. Apa itu? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tirmizi. Berbeda dengan hadis riwayat Muslim, cukup subhana rabbiyal a'la. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang lebih yakin? Yang lebih sahih. Nah, kemudian satu lagi hadis riwayat Abu Daud, ketika sujud boleh membaca Subuhun Quddus wa Rabbul Malaikati wa Ruh 1 kali. Ada sahih 3. Jangan berdebat. Selagi ada dalil nas, kerjakan contoh dari Rasulullah. Karena pertama kali nanti akan dihitung Allah adalah solat diberikan contoh Rasulullah atau solat rekayasa atau bagaimana. Ini yang kita khawatirkan. Itu sesuatu yang kemudian hadirin Allah bahagia, yang perlu diperhatikan terkadang bangkit dari